محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. Inilah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah. Umar menjadikan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Masjid Nabawi sebagai kantornya, sebagaimana dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kekuasaan umat Islam sudah sampai kemana-mana. Pasukan-pasukan perang Islam sudah melihat betapa megahnya istana Raja Persia dan Kaisar Romawi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di antara mereka ada yang mengusulkan agar Umar membangun istana untuk mengurus pemerintahannya. Akan tetapi, Umar menolak hal itu, karena bagi Umar singgasananya adalah tikar masjid. Mahkotanya adalah sorbannya sendiri. Baju kebesarannya adalah jubahnya yang sering dia pakai dan penuh dengan tambalan. Setelah Islam tersebar ke berbagai pelosok Arab, Syam dan Irak, berbagai kemenangan di mana-mana bisa diperoleh oleh umat Islam, dan berdirilah sebuah pemerintahan baru yang sangat besar di bawah naungan Islam. Umar sebagai pemimpin ketika itu melihat jumlah umat Islam yang semakin banyak, sehingga masjid yang lama sudah tidak bisa menampung mereka. Terpikirlah oleh Umar untuk memperluas masjid, tetapi dia ragu karena hal itu belum pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Abu Bakar. Namun kemudian dia ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kita harus memperluas masjid. Berangkat dari hadis inilah, baru dia berani membeli rumah-rumah yang ada di sekitar masjid dengan menggunakan uang dari Baitul Mal. Rumah itu dihancurkan dan luas masjid diperlebar agar bisa memuat orang-orang yang hendak menunaikan sholat atau orang-orang yang akan berkumpul ketika ada musyawarah. Setelah diperluas, Umar punya pikiran untuk memberi kerikil-kerikil kecil di lantai masjid agar jidat orang yang sedang sujud tidak terkena debu. Dia pun menaburi lantai masjid dengan kerikil-kerikil kecil. Umar pernah melihat beberapa orang yang duduk beribadah di dalam masjid. Lama sekali orang-orang ini tidak bekerja. Umar berkata, celakalah orang-orang yang hanya beribadah tetapi tidak bekerja. Setelah selesai sholat, Umar sering bertanya tentang profesi kepada orang-orang yang ditemuinya di masjid. Kalau tidak memiliki pekerjaan, orang itu menjadi hina dalam pandangan Umar. Oleh karena itu, dia selalu menganjurkan kepada mereka untuk berdagang, atau paling tidak harus punya sesuatu keahlian agar mencari kebutuhan hidupnya. Pernah pada suatu ketika, Umar keluar dari masjid. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang-orang yang duduk-duduk sambil berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki, berilah hamba segala kebaikan. Umar mendekati orang itu dan memukulnya dengan tongkat kecil yang dibawa-bawanya. Dia pun kembali lagi ke masjid dan langsung berbicara di hadapan mereka yang masih ada di dalam sana. Janganlah kalian meminta rezeki hanya dengan duduk saja. Kalian berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki. Kalian sudah tahu bahwa langit itu tidak akan menurunkan hujan emas atau perak. Ketahuilah, Allah hanya akan memberi rezeki kepada hambanya yang mau berusaha. Jadi sing-singkan lengan baju kalian dan bekerjalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.